Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Sate enak episode yang ke-90. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-57. Satu dua ayat dari bagian ini saya akan baca, khususnya dari ayat 56 sampai dengan 57. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 9, sebab dalam episode sebelumnya kita telah membahas raja pilihan dalam satu bentuk perumpamaan, di mana seorang anak dari Gideon yang terluput dari tragedi maut yang dilakukan oleh seorang Abimelek saudara tirinya. Dia kemudian menyampaikan satu perumpamaan tentang pohon-pohon, khususnya pohon semak duri, yang akan saling membakar dengan pohon-pohon lain. Saudara, kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-57 ini, maka kita bisa memahami bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Yotam dalam perumpamaannya benar-benar terjadi setelah 3 tahun pemerintahan Abimelek. Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-23 membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan penduduk Sikem. Ini satu hal yang luar biasa, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Yotam dalam perumpamaan tentang semak duri yang akan mengeluarkan api dan membakar pohon-pohon yang telah memilih dia sebagai raja. Maka itu betul-betul terjadi. Sehingga ketika semangat jahat yang keluar dari diri Allah, ya, kalau kita memperhatikan itu, yang kemudian membangkitkan semangat jahat itu di antara Abimelek dan penduduk Sikem, maka kita lihat terjadilah perang yang berkepanjangan antara pemimpin mereka yang bernama Abimelek, yang mereka sendiri telah tahbiskan menjadi seorang pemimpin yang jahat, maka sekarang menjadi musuh mereka. Maka perang antara penduduk Sikem dan Abimelek ini dapat kita lihat mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-57. Yang pertama kita lihat bagaimana tindakan penduduk Sikem. Yang pertama ialah mereka tidak lagi setia kepada Abimelek. Ya, mereka sungguh-sungguh sekarang berbalik. Kemudian yang kedua, mereka akan membalaskan dendam atas perbuatan Abimelek terhadap anak-anak Gideon, sebagaimana yang dikatakan oleh Yotam, dan yang mereka sendiri telah berpartisipasi di dalamnya. Dalam tragedi pembunuhan 70 anak-anak Gideon, kecuali Yotam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian mereka merampok para pendatang, apakah itu pedagang, pelancong, yang datang
ke kota Sikem dengan tujuan memberikan upeti terhadap Abimelek. Kemudian yang keempat, mereka mengangkat pemimpin baru yang bernama Gaal, orang Kanaan secara tidak resmi, yang sebenarnya tujuannya hanya ingin untuk memprovokasi dan mengalahkan Abimelek. Namun, di sisi lain, apa yang dilakukan oleh penduduk Sikem terhadap Abimelek, maka yang berikut yang kita bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Abimelek? Maka dengan tentara-tentaranya yang dibagi dalam 3 kelompok, kemudian ia menyergap Gaal yang sementara sedang masih dalam kondisi mabuk. Pada satu waktu, kemudian mereka mengalahkan Gaal dan berhasil mengusir Gaal dari kota Sikem. 2 kelompok pasukannya berhasil menduduki dan menghancurkan penduduk Sikem dan semua ladang-ladang yang akan dipanen oleh penduduk Sikem pada waktu itu. Kemudian 1 kelompok lagi berusaha menguasai gerbang kota di mana ada penduduk dan tua-tua yang hadir di sana. Kemudian kalau kita memperhatikan di dalam bagian-bagian itu dikatakan Abimelek menghancurkan dan mengutuk kota Sikem. Dengan cara apa dia mengutuk kota Sikem? Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-40, sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Itulah cara manusia dalam perjanjian lama, cara manusia untuk mengutuki satu kota. Sebagaimana kita perhatikan misalnya dalam Ayub 39 ayat 6, atau juga Mazmur 107 ayat yang ke-34. Lebih lanjut kalau kita memperhatikan, Abimelek juga menghancurkan kota atas, ya, atau bagian atas, atau bagian utara dari kota Sikem. Di sana ada para imam dan penduduk yang melayani di kuil El-Berit, yang mereka mencoba bersembunyi di lubang-lubang di bawah kuil Berit. Tetapi kemudian hal itu diketahui oleh Abimelek dan dia menutup lubang-lubang itu dengan kayu-kayu dan kemudian dia membakar kayu-kayu itu. Dan kita tahu akibatnya. Akhirnya semua penduduk yang bersembunyi di dalam lubang, termasuk imam-imam yang pernah mentahbiskan Abimelek sebagai raja, mati tercekik oleh asap dan mereka tidak bisa keluar. Ini satu model pembunuhan yang luar biasa yang kesekian kali yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abimelek. Namun ironisnya kalau kita memperhatikan dalam pembacaan itu, ya, imam-imam yang pernah menobatkan Abimelek menjadi raja, kini harus mati di tangan Abimelek dengan cara yang menggenaskan. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita, di ayat-ayat itu sangat jelas dikatakan, ya. Misalnya di dalam ayat yang ke-48, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Abimelek. Turutilah dengan segera perbuatan yang kamu lihat ini. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-48. Ya, turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. Ya. Ternyata kalimat itu adalah kalimat juga yang pernah disampaikan oleh Gideon. Kalau misalnya kita perhatikan pasal 7 dari kitab Hakim-Hakim ayat yang ke-17, ya, Gideon juga pernah berkata, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Itu Hakim-Hakim 7 ayat 17. Kalau kita memperhatikan, ya, dua perkataan yang sama dari pribadi yang berbeda ini memiliki tujuan yang berbeda. Ketika Gideon menyampaikan kalimat perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan, ya, sesungguhnya Gideon bertujuan untuk menyelamatkan umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi dalam konteks Abimelek, kalimat yang sama itu
dikatakan oleh seorang raja yang jahat bertujuan untuk membunuh bangsa Israel yang tinggal di kota Sikem. Kejahatan Abimelek yang berkobar-kobar. Kemudian dia berangkat melakukan invasi ke Tebes, yang mungkin kalau kita memperhatikan kota Tebes, ada orang-orang penduduk atau musuh-musuh yang melarikan diri ke kota Tebes. Dan disitulah kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Abimelek. Ya, Abimelek yang mencoba mengandalkan pengalamannya ketika dia tiba di dikatakan tiba di sebuah menara. Dan dia berpikir dia akan melakukan hal yang sama seperti apa yang terjadi di kota Sikem. Ternyata, saudara, sangat tragis. Ketika Tuhan bertindak, maka dia tidak membutuhkan kekuatan yang besar. Tidak membutuhkan senjata yang luar biasa. Dia hanya membutuhkan seorang perempuan yang tidak dikenal sama sekali untuk menjatuhkan sebuah batu kilangan. Dan batu kilangan itu tepat di kepala Abimelek, raja yang jahat, yang membuat dia akan mati. Dan kalau kita memperhatikan sampai kepada akhir hidupnya, sungguh-sungguh Abimelek menjadi orang yang tidak pernah mencari Tuhan. Bahkan dalam kondisinya yang hampir mati, dia masih memikirkan reputasinya sebagai seorang raja. Dan dia berkata kepada seorang pembantu atau pengawalnya, supaya menghujamkan pedang ke tubuhnya, dan dia lebih baik mati dengan pedang daripada orang mendengar dia mati ditimpa batu kilangan oleh seorang perempuan. Itu yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-54 dari pasal 9. Saudara perhatikan, sampai di akhir hidupnya, seorang yang jahat bukan mencari Tuhan, tapi dia tetap mencari reputasinya sebagai seorang pribadi yang ingin dikenal. Ini yang terjadi dalam hidup Abimelek. Saudara, ini kisah yang luar biasa menarik. Sekaligus kisah yang sangat menyedihkan. Kisah yang tragis yang pernah dicatat oleh Alkitab. Pembunuhan demi pembunuhan, tragedi demi tragedi yang dilakukan oleh seorang raja yang jahat. Yang juga dilakukan oleh rakyat yang jahat. Dan pada akhirnya kita perhatikan apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini. Paling tidak kita bisa menemukan ada dua pelajaran penting dari pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-57. Yang pertama, saudara, disinilah kita mengerti pembalasan adalah hak Tuhan. Pembalasan hak Tuhan. Apa yang pernah dibuat oleh Abimelek sepertinya sesuatu yang tidak akan pernah terbalaskan. Tapi saudara perhatikan, manusia tidak akan membalas perbuatan jahat itu. Tetapi Tuhan dengan cara yang begitu elegan, begitu tidak pernah terpikirkan, melalui seorang perempuan yang tidak pernah dicatat namanya di dalam Alkitab. Ya, Tuhan memakai pribadi-pribadi yang tidak pernah nampak sebagai seseorang yang terkenal. Tapi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk membalaskan. Dan dia memiliki kuasa untuk mendatangkan kekacauan balauan pada orang-orang yang menolak dia, yang dengan sengaja melakukan kejahatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Abimelek. Tetapi sekaligus juga itulah yang dilakukan oleh penduduk di Sikem. Yang pertama, sekali lagi, mari kita perhatikan prinsip ini. Ketika ada perbuatan-perbuatan jahat di negeri ini yang sedang terjadi, yang mengatasnamakan agama sekalipun, yang mengatasnamakan apapun, saudara, kita tidak punya hak untuk membalas. Tetapi mari kita menengadahkan tangan kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalaskan semua
perbuatan-perbuatan jahat di tengah-tengah negeri ini yang merusak negeri kita, yang merusak kehidupan umat Tuhan. Tuhan itu adil. Dia pasti akan membalaskan setiap orang yang melakukan kejahatan. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah, apakah itu dengan paksaan, dengan ancaman, dengan bujukan, dengan sogokan, dengan pembunuhan demi pembunuhan, hanya demi satu ambisi yang jahat. Saudara perhatikan, semua itu tidak akan pernah berujung pada kebahagiaan, tapi semua itu akan menjadi bumerang, ya, senjata makan tuan. Mari kita memperhatikan kisah-kisah tragis yang begitu luar biasa yang terjadi sejak dalam zaman kitab Hakim-Hakim. Dan Abimelek menjadi satu tokoh yang jahat, yang sungguh-sungguh melakukan kejahatan bagi umat Tuhan pada waktu itu. Tapi kita perhatikan, ada tokoh sentral yang luar biasa, yang tidak akan pernah lupa di dalam sepanjang sejarah. Itulah Tuhan yang akan membalaskan segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu kepada umatnya. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya masuki hari-hari yang ada di hadapan kita. Salam.